Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dengan segenap kekuatan hati, aku buat tweet ini. Bukannya aku mau ngumbar aib orang, apalagi yang aku sayang. Tapi aku cuma kalian dapat pelajaran hikmah dari apa yang aku alami. Jangan ada lagi hal yang kayak gini buat aku. Sebelumnya, maaf kalau tweetnya berantakan. Bingung harus mulai dari mana. Ini kisahku. Aku yang percaya dengan seorang laki-laki yang aku anggap sebagai pelindung. Tempat aku pulang, berbagi keluh kesah, dan segalanya. Yang akhirnya dikecewakan dengan sebuah pengkhianatan. Aku sensor semua orang di sini dengan nama samaran karena aku masih sayang sama kamu, Mas. 7 tahun lalu, aku kenal dia. Laki-laki yang menurut aku hampir sempurna. Mulai dari gambaran dirinya sampai perangainya. Semuanya baik. Saat itu aku masih kelas 1 SMA. Kita kenalan dengan cara yang baik-baik. Semuanya berjalan baik. Menjalani hubungan dengan baik. Bahkan kita nggak pernah melakukan hal macam-macam. Layaknya anak muda yang pacaran zaman sekarang. Dia 4 tahun lebih tua dari aku. Dan aku sangat menghormatinya. Aku juga percaya sama dia. Dia sosok laki-laki yang bisa diandalkan. Bekerja keras, perhatian, dan aku merasa dilindungi banget sama dia. Kita nggak pacaran, tapi menjalin sebuah komitmen. Sebagai cewek yang lebih muda dari dia, aku manut aja apa maunya dia. Bego emang. Aku juga udah berusaha dewasa buat dia. 7 tahun bukan waktu yang singkat. Pasang surut hubungan kita melalui bersama. Pernah lost contact bertahun-tahun juga. Tapi akhirnya aku balik lagi sama dia. Sampai akhirnya seminggu yang lalu, aku harus menerima kenyataan pahit bahwa dia udah bobok bareng sama cewek lain. Umurku sekarang 22 tahun, dia 26 tahun. Dan cewek ini, cewek yang entah apa yang ada di pikirannya, yang rela ngasih mahkotanya, kehormatannya, itu baru berusia sekitar 17 tahun. Apa yang pertama kali aku lakuin pas tahu dia udah gituan sama cewek ini? Nothing, aku bengong. Jadi, aku LDR sama dia, sedangkan cewek ini satu kota sama dia. Sebut saja Bunga. Bunga ini cantik, bodinya jangan ditanya. Tinggi, cantik, putih, body goal, hits juga. Aku yang udah kuliah malah kelihatan kayak anak SMP dibanding dia. Gimana caranya aku bisa tahu kalau Mas R bubuk bareng sama Bunga? Aku punya mata-mata di kota itu, karena aku juga temenan sama teman-temannya Mas R. Dan aku tanya ke salah satu temannya, selama aku jauh, pernah gak dia bawa cewek ke rumahnya? Awalnya teman dia gak mau ngasih tahu. Dia malah nanya, kalau pernah kenapa? Kalau nggak pernah kenapa? Aku bilang, aku ini jauh dari dia. Aku nggak tahu selama ini dia gimana saat jauh dari aku. Tolong sih, jujur walaupun pahit gak apa-apa. Aku cuma mau tahu. Setelah bernegosiasi sekian lama dengan bujukan-bujukan lainnya, akhirnya dia mau ngasih tahu kebenarannya. Iya, pernah. Mas Ermu pernah bawa cewek ke rumahnya. Aku masih pengen ngorek lagi. Aku tanya, siapa? Malam apa siang? Sampai nginep apa enggak? Entah kenapa aku nanya gitu. Terus abang ini bilang, tapi janji ya, kalau gua ngasih tahu, lu jangan laju nanya-nanya tentang cewek itu ke dia. Aku bilang iya, tapi dia masih takut dan bilang, janji dulu. Aku pun bilang, iya janji. Sumpah demi Allah gak akan nanya-nanya tentang cewek itu ke dia. Akhirnya dengan berat hati, dia natap aku dengan wajah ragu. Sambil ngisap rokoknya dia bilang, gua ngasih tahu semuanya ke lo bukan karena apa-apa. Gua juga takut ngancurin hubungan kalian. Tapi karena lo maksa banget, ya udah gua cerita. Ya, dia pernah bawa cewek ke rumahnya, ke dalam kamarnya bahkan. Habis itu dia lirik aku. Ceritanya gua lagi mau main, terus gua lihat kok ada motor di depan rumah dia. Itu posisi lampunya dimatiin semua. Gua iseng lah nanya, lagi ada tamu ya Terus dia ketawa. Gua pikir itu lo. Tapi gua mikir lagi, sejak kapan lo ke rumah dia naik motor? Sendirian pula. Gua iseng tanya lagi, Uning ya? Terus dia jawab apa? Dia ketawa aja. Terus bilang bukan, itu Bunga. Gua kaget karena posisi semua lampu rumahnya dimatiin. Terus gua bilang, oh ya udah. Gua cabut ya, gak enak lah gua. Orang gua aja gak pernah dipersilakan masuk. Gua cowok nih, gua kenal dia udah dari kecil. Gua paham juga kelakuan cowok gimana. Aku udah speechless di sini, bingung mau nanya apa lagi. Tapi abang ini rupanya ngerti kalau aku mau keseluruhan ceritanya. Habis itu gua balik. Gua gak jadi main. Besoknya pas gua lari pagi, gua iseng mampir tempat dia mau ngajak lari. Terus gimana bang? Abang ini sempat diam lama ngeliatin aku sebelum akhirnya ngomong lagi. Gua ketok-ketok pintu rumahnya. Si R bukain pintu itu
1:30 aja. Gua bilang, yuk lari pagi. Dia bilang masih ngantuk katanya. Terus gua lihat dalam rumahnya ada motor si bunga ini. Gua pura-pura minta minum aja ke dia buat yakinin itu motor bunga apa bukan. Oh iya guys, posisinya rumah dia ini kalau buka pintu langsung kelihatan kamar gitu. Pas dia ngambil minum kan, kelihatan banget jelas motornya, motor si bunga. Yang lebih gila lagi, kan pintu kamarnya sedikit kebuka. Sebelum dia lanjutin omongannya, aku udah motong duluan. Abang lihat ada bunga di kamarnya? Demi apa? Aku nanya dengan perasaan campur aduk. Ya begitulah nih, posisi si bunga ngebelakangin pintu, masih tidur selimutan. Dari sini aku udah nggak tahu lagi harus ngomong apa. Air mata udah mau terjun bebas. Aku tahan sebisa mungkin dengan ketawa-ketawa cring supaya abang ini mau lanjut cerita. Gua langsung pura-pura pemanasan pas si R balik ngasih minum ke gua. Udahnya gua sok nggak ngeliat apa-apa dan bilang kalau gua lanjut maraton ya. Thanks buat minumnya. Aku masih penasaran dan masih nggak mau seuzonin mereka. Aku mikirnya mungkin bunga main kemalaman terus nginep. Aku husnusan aja. Mereka tidur beda kamar. Mas R ku tidur di kamar sebelah dan bunga tidur di kamar Mas R. Dan setelah itu aku tanya ke abang ini tentang kelanjutan ceritanya. Rupanya dia juga penasaran apa sih hubungan si bunga sama Mas R ini, beneran nginep atau ngapain aja tuh. Siangnya abang ini bilang main ke sana sama teman-temannya yang lain. Posisi si bunga udah nggak ada karena kebiasaan mereka ini kalau main langsung ke kamar. Abang ini ngeliat-ngeliat sekitar lah, kira-kira bener apa enggak dugaan dia ini kalau mereka habis tanda kutip. Dan yang bikin aku rasanya pengen mati bunuh diri aja adalah part dia ngomong, lo tahu nggak gua nemuin apa di kamar dia? Aku coba nebak aja, mungkin barang si bunga ketinggalan. Apa? Baju si bunga, jaket, lipstick. Abang ini geleng-geleng sampai pening dan jawab, satu masih baru, satu tinggal bungkusnya doang. Aku masih berusaha tenang dan aku tanya, terus bang? Ya gua bacot lah di situ. Kata gua, wih, ada yang habis malam mingguan nih kayaknya. Dan kalian tahu Mas R ku jawab apa? Ya namanya juga kebutuhan, kayak nggak pernah aja. That's intense. Ya namanya juga kebutuhan. It's killing me guys. Dan abang ini lanjut cerita. Terus gua tanya, jadi lo ini sama bunga? Mas R ku jawab, iya gua pacaran sama bunga. Tapi diam-diam aja ya. Lo gak usah ada yang bilang uning. Hatiku guys, hatiku. Selesai abang itu cerita, aku minta fotonya bunga. Aku bilang, aku boleh nggak minta fotonya bunga? Dan abang ini bilang, buat apa? Jangan Ki, kalau disantet mah gila aja. Emang gue dukun santet? Enggak lah gila, mau lihat aja orangnya yang mana bang. Dan aku dikasih lihat Instagramnya dong. Terus aku diam beberapa saat. Aku liatin semua foto-fotonya dan bilang, cantik ya bang, tinggi banget juga. Aku paling cuma seketek dia, body goal banget, kurus banget gini ya ampun. Pengen langsing kayak dia, pantasan aja. Dan abang ini pun mencoba menghibur dengan bilang, gak sesempurna itu kok, gue yang udah ketemu aslinya. Dia masih SMA, tapi muka tua, kayak tante-tante. Kalau jalan sama lo, pasti lo dikira adiknya. Aku cuma senyum aja dengar dia ngomong gitu. Anggap aja buat hiburan. Dan aku bilang, ya mungkin Mas R maunya sama yang begini bang. Tinggi juga sama kan? Sama kayak dia. Mas R kan kalau jalan sama aku selalu diliatin orang. Sampai dia risih dan bilang, saya ini dikira pedofil lah kalau jalan sama kamu. Kira om-om nyulik anak SMP, tahu nggak? Aku kadang suka nggak enak sama Mas R. Dan aku juga orangnya jiltis kalau sama orang yang aku percaya, apalagi sama dia. Aku celing banget, manja, ngalem. Ya intinya itu mungkin dia maunya yang dewasa dan bisa melakukan perbuatan dewasa. Jujur aja, ya mungkin faktor ini yang buat dia begitu. Aku nggak bisa kalau harus begitu. I mean, harus berbuat bodoh gitu sampai melakukan hubungan suami istri sebelum nikah atas dasar aku cinta dia atau suka sama suka. Aku juga sadar aku nggak bisa selalu ada buat dia. Namanya LDR. Setelah tahu kejadian sesungguhnya, aku sempat bikin story galau dan nunjukin kalau aku udah tahu semuanya gitu. Dari situ sikap dia langsung beda guys. Dia kayak perlahan-lahan ngejauhin aku, sampai akhirnya aku yang memutuskan untuk stop untuk mencintai dia dan melakukan komitmen ini. Aku belajar ikhlas. Aku bilang ke dia mau minta maaf kalau aku belum bisa jadi apa yang dia mau. Ini pesan aku buat kamu mas, semoga kamu bahagia sama dia dan bisa ngasih kamu segalanya, bukan aku yang bisanya nyusahin aja. Teruntuk Mas Erku yang aku sayangi dan aku cintai. Mas, ini aku yang bercita-cita menjadi pengantinmu. Maaf mas, aku nggak bisa lagi berjuang buat kamu.
Maafin aku karena aku nggak pernah bisa jadi orang yang kamu mau. Tolong maafin semua kesalahanku. Maaf selalu ngerepotin kamu. Maaf kalau aku sering buat kamu malu. Maafin aku, Mas. Aku nggak pernah ada di saat kamu butuh aku. Maaf ya, Mas. Aku nggak ada di sisi kamu saat kamu sakit. Maaf aku nggak bisa peluk kamu saat kamu terpuruk. Aku di sini lagi berjuang segera nyelesain kuliah aku, biar bisa cepat nyusul kamu. Maaf, aku nggak bisa menuhin semua kebutuhan kamu, Mas. Oh ya, Mas. Selama kita lost contact, aku udah pernah konferensi internasional 2 kali loh. Dan aku jalan-jalan juga. Aku sampai fotoin spot foto bagus dan bertekad. Nanti kalau udah nikah, aku mau kita kesini. Itu cita-cita aku. Mas, kamu makan yang bener ya. Jangan diet-diet, olahraga aja. Badan kamu udah bagus. Oh ya, aku juga ingat kalau kamu suka banget sama keripik ketang. Jangan sering-sering makan itu ya, Mas. Micin, kamu kan suka batuk kalau makan itu. Aku nggak mau kamu sakit gara-gara keripik. Dan buat bunga, tolong jagain Mas R ku ya. Aku wanita, kamu juga wanita. Aku tahu kamu nggak akan ngelepasin Mas R karena kalian udah melakukan dosa besar. Aku cuma mau, tolong kamu jaga dia. Ingetin dia buat mandi. Soalnya dia suka males mandi. Aku sayang kamu, Mas, dan akan selalu begitu. 7 tahun itu nggak sebentar. Aku pikir kamu bakal berjuang buat aku juga. Padahal bulan depan aku mau sidang akhir loh, mau foto sama kamu, tapi kayaknya nggak mungkin. Aku takut nanti aku yang dicap pelakor sama orang-orang yang nggak tahu tentang kita, Mas. Aku juga nggak mau disebut pelakor sama pacar kamu. Makasih banyak atas semua perhatian kamu, kasih sayang kamu, dan semua yang udah kamu kasih ke aku, Mas. Aku senang banget punya kamu, walaupun sekarang kamu resmi punya dia, alias pacar dia. Makasih banget udah ngajarin aku artinya menunggu, sabar, tabah, dan paling penting adalah belajar ikhlas. Love you, Mas. Maaf aku nggak pernah bilang I love you ke kamu karena aku nggak berani, takut dibilang jring. Buat siapapun kalian yang sedang menjalin suatu hubungan, tolong jangan sia-siakan pasangan kalian. Kalau kalian sedang komitmen, komitmenlah yang benar. Kalau enggak ya nggak sanggup. Kalau emang nggak sanggup, bilang aja baik-baik. Bilang baik-baik ke pasangan kalian. Jangan pernah bilang kalian mau komitmen kalau pada akhirnya kalian sendiri yang mengingkari komitmen tersebut. Baik cewek ataupun cowok yang baca ini, tolong jangan pernah bohongin pasangan kalian sekecil apapun itu. Jujurlah pada pasangan kalian. Cintai mereka dengan tulus. Cintai, sayangi, lindungi pasangan kalian dengan tulus. Walaupun mungkin pada akhirnya kenyataan tidak seindah angan dan cita-cita kalian. Setidaknya kalian sudah melakukan yang terbaik. Bukankah sebelum mendapatkan yang baik, kalian harus menjadi orang baik terlebih dahulu? Alangkah senangnya kalau ketulusan juga dibalas dengan ketulusan. Jadilah salah satu orang tulus dan baik, walaupun dia ini terkadang tidak adil. Sekian dari aku. Maaf kalau nggak menarik, karena emang ini cuma curhat dan sharing aja pengalaman aku. Aku sayang kalian.